pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu menanti. Oke, sebelum kita mulai pelajaran, silakan disiapkan kelasnya terlebih dahulu. Siap, sebelum memulai pelajaran mari kita berdoa untuk agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Amin. Berdoa selesai. Siap, gerak. Angkat, gerak. Guten Tag, Frau. Oke, Guten Tag. Nah, tema modal verben dan juga tentang adjektif ya, steigern ya, kalimat perbandingan kata sifat. Jadi kalimat perbandingan kata sifat ada berapa? Ada 3, apa aja itu? Ya, 3 itu apa aja? Apa aja yang 3 adjektif steigernya? Siapa bisa? Ya, silakan Melisa. Positif, komparatif, sama superlatif. Iya, good. Ya, tingkat perbandingan positif, komparatif, dan superlatif. Komparatif adalah tingkat perbandingan lebih, ya. Superlatif tingkat perbandingan paling. Ya, jadi kalau udah paling nggak ada lagi yang mau dibandingkan. Nah, saya punya contoh kalimat. Ini ada kalimat ya. Ada kata kerja schwimmen dan Schachspielen. Ya, schwimmen dan Schachspielen. Nah, saya buat kalimat tanya. Magst du gern schwimmen? Ya, magst du gern schwimmen? Nah, kamu jawabannya bisa ya, ich mag gern schwimmen. Ya, saya suka schwimmen. Aber, tetapi ich mag lieber Schachspielen. Tapi saya lebih suka bermain catur. Ya. Nah, kalau kamu menjawab dengan tidak, nein, ich mag nicht gern schwimmen. Enggak, aku nggak suka berenang. Aber ich mag lieber Schachspielen. Jadi positifnya ini adalah gern, kata sifatnya suka. Ya, jadi komparatifnya itu masuk ke lieber. Tingkat perbandingan lebihnya adalah lieber. Nah, sekarang ada beberapa pasangan verben di sini. Ya. Di sini ada malen dengan fotografieren, Computerspielen dengan Ingarten Arbeiten, tanzen dengan singen. Oke, siapa bisa buat contoh kalimat seperti yang saya contohkan tadi? Seperti yang saya contohkan tadi. Contoh saya punya tadi kalimat kan schwimmen dengan Schachspielen. Magst du gern schwimmen? Ya, ich mag gern schwimmen. Nah, Schachspielennya jadi lebih ya. Ich mag, aber ich mag lieber Schachspielen. Contoh seperti itu. Bisa menggunakan jawaban ya, bisa menggunakan jawaban nein. Seperti contoh yang sudah saya tampilkan. Siapa bisa? Izin Pak. Oke, silakan Pasca. Ya, ich mag gern malen, aber ich mag gern fotografieren. Oke, coba Pasca sekali lagi. Sekali lagi coba kalimat tanyanya saja. Lemparkan ke temanmu. Magst du gern Computerspielen Salwa? Ya, magst du gern Computerspielen Salwa? Coba Salwa, tolong Ja, ich jawab. mag gern Computerspielen, aber ich mag lieber im Garten arbeiten. Oke, good, danke ya. Ya, ich mag Computerspielen, aber ich mag lieber im Garten arbeiten ya. Dia menggunakan kata ya jawabannya. Ya, ich mag gern Computerspielen, aber ya, ich mag lieber im Garten arbeiten ya. Yang dibilang teman itu tadi sudah saya tuliskan di sini ya. Silakan lihat di screen. Nah, sekarang contoh yang kedua. Siapa bisa?
Ya, oke, yang Tansen. Max Dugan Tanzen Fitra. Oke, good. Max Dugan Tansen Fitra. Nein, ich mag nicht gern tanzen, aber ich mag lieber singen. Oke, good. Nine. Yang ini menggunakan nine. Nine, ich mag nicht gern tanzen. Nah, aber ich mag lieber ya singen. Good. Nah, satu lagi. Siapa bisa? Satu lagi. Malen dan fotografiren. Satu lagi siapa? Ayo. Yang di atas. Oke, silakan. Sama siapa? Sebut nama temannya. Oke, Max Dugan fotografiren Joy. Ja mag fotografieren, aber ich lieber malen. Pelan-pelan, ada maknya nak, ada maknya. Lihat contohnya. Ya, Ja, ich kann. ih mak. Ya pakai mögen sekarang. Ja, ich mag. Ger, malen. Aber ich kann lieber malen. Pakai mogen nak, pakai mogen. Pakai mogen. Lihat contohnya. Coba ulangi lagi pertanyaannya. Ya, Max Dugan fotografiren. Dia bilang fotografiren pertama. Berarti muncul fotografiren yang pertama. Ya, Ja, ich ich mag. mag. Good. Ich mag Fotografiren. Iya. aber Ja. ich mag. Lieber. Ich mag lieber malen. Iya, good. Itu dia. Ya, ya, ich mag gern fotografieren. Ja, aber ich mag lieber malen. Nah, itu dia untuk menanyakan yang kamu sukai. Jadi kamu sudah bisa mengatakan apa yang kamu sukai dan apa yang lebih kamu sukai dengan adjektif steiger yang kita pelajari tadi, ya. Jadi lihat dari gern itu masuk ke lieber. Terus superlatif lieber apa? Iya, am liebsten. Ya. Nah, ini bisa kamu pasangkan dengan modal verb apa aja, ya. Bisa dengan pronoun juga, ya. Tergantung kalimatnya nantinya. Oke? Nah, sekarang coba kamu buat 5 kalimat itu sendiri, ya, yang memakai adjektif steiger. Ya. 5 kalimat itu sendiri yang memakai adjektif steiger. Gak usah kalimat tanya, ya. Gak usah kalimat tanya. Contoh, ich mag gern Sport misalnya, treiben. Aber ich mag lieber shopping gehen. Gampang, berdasarkan urutan aja. 1 sampai 9 satu kelompok, 10 sampai 18 satu kelompok, ya. 19 sampai 20 satu kelompok, ya. Dan seterusnya. Nah, menyesuaikan aja nanti. Yang tidak datang menyesuaikan. Nah, di sini saya akan mengajak kalian untuk membuat kesepakatan kelas. Dulu waktu kita belajar online, kita sudah pernah buat kesepakatan kelas. Ya. Yes. Nah, kalian yang merancang kesepakatan kelas kalian, ya, mau seperti apa? Jadi kesepakatan itu lebih ke misalnya bukan aturan, tapi apa yang harus kau lakukan. Ya, di sini saya ingin membuktikan dan mengajak kalian bahwa segala sesuatu itu tidak harus dengan hukuman baru kau mengerti. Ya, tidak harus dengan hukuman baru kau mengerti, karena manusia itu punya akal dan pikiran. Ya, tapi kalau kau pingin, ya, harus ada hukuman baru kau mengerti, itu ada masalah. Berarti kita ta'ayal sama dengan kaki 4. Kan begitu, dipukul dulu baru jalan. Mungkin beberapa sudah melihat video saya, ya kan? Nah, saya ingin membuktikan bahwa itu bisa berlaku di kelas ini. Ngerti? Ya, saya ingin membuktikan bahwa itu bisa berlaku di kelas ini.
misalnya datang tepat waktu, itu misalnya. Nah, apa lagi yang mau kau rumuskan? Anggaplah kamu anggota DPR, ya kan? Misalnya seperti itu, ya, mengikuti pembelajaran dengan baik. Nah, kalau keyakinan kelas kalian ini seperti apa? Ya, kelas kami ini adalah kelas yang saling menghormati, ya, saling care satu sama lain. Itulah kami. Inilah dia. Paham maksudnya kan? Nah, kalau ini berbentuk sebenarnya seperti aturan, tapi dia bukan aturan. Hal apa yang bisa mendisiplinkan kamu di situ? Paham sampai di sini? Nah, ketika kau berbuat kesalahan, kau tahu memperbaikinya. Ya, bahwa yang kau lakukan itu tidak sesuai dengan kesepakatan yang kau sendiri buat, seperti itu. Nah, disinilah muncul kesadaranmu. Tanpa harus kau dihukum, tanpa harus kau disuruh berdiri, kau bisa memperbaikinya. Kau tahu yang kau lakukan salah, kau tahu memperbaikinya. Nah, saya ingin membuktikan bahwa di kelas ini itu bisa berlaku. Ya, bahwa di kelas ini itu bisa berlaku, minimal di sisa hari terakhir kalian. Kita menjadi contoh. Bisa itu ngisi keyakinan, terus selanjutnya seperti itu, kesepakatan lagi, baru yang terakhir keyakinan. Sampai sini ada yang mau ditanya? Nah, setelah itu nanti ya kita buat di sini ya. Kalau ada yang sama, maka diambil jadi satu, itu yang kita tuangkan nanti di sini. Paham kan? Jadi nggak double-double ya. Ya. Jadi kalau ada yang sama isi pikirannya dengan kelompok yang lain, maka itu yang kita tuangkan nanti. Kalaupun dia berbeda, maka kita tuangkan juga. Berarti ada dua. Nah, dalam kurung piket berjalan. Iya. Oke, nah di sini kita sudah mencapai kesepakatan dan keyakinan kelas yang kalian buat sendiri. Nah, nanti temanmu akan membacakan apa kesepakatan dan keyakinan kelas 12 IPA 6 yang sudah kalian rumuskan dan sepakati bersama. Oke, coba silakan. Tugas kita yang pertama menjalankan prokes, kedua masuk kelas. Nah, teman-teman, jadi ini kesepakatan sama keyakinan yang udah kita diskusi sama-sama kemarin. Kesepakatannya yang pertama menjalankan prokes, yang kedua masuk kelas tepat waktu, yang ketiga wajib menjaga kebersihan dan kebersihan kelas, keempat menjaga ketertiban kelas, kelima saling menghargai dan menghormati, keenam saling menolong, ketujuh menggunakan HP secara efektif, dan yang ke-8 memakai atribut protokol rapi. Kalau yang keyakinan kita yang pertama harus memiliki sikap kekeluargaan yang tinggi, yang kedua jujur, bersih dan disiplin, yang ketiga menjaga sopan santun, keempat saling support, kelima menjunjung tinggi nilai Pancasila, dan yang keenam aman, aktif dan kreatif. Semua ini harus disepakati dan diyakini oleh seluruh siswa kelas. Terima kasih. Oke, nah tadi teman-teman kalian sudah membacakan ya hasil diskusi kalian yang sudah kita rumuskan menjadi kesepakatan dan keyakinan kelas 12 IPA 6. Nah, ini nantinya akan menjadi kesepakatan yang kalian akan jalankan ya di kelas ini. Nah, biar seperti yang sesungguhnya, maka ya harus ada hitam di atas putih. Ya, nanti saya akan menandatanganinya dan diwakili oleh satu orang teman kalian ya. Nah, ingat, saya ingin kelas ini menjadi contoh untuk kelas lain.
dengan kalian menjalani kesepakatan dan keyakinan kelas kita. Ya, bisa? Ya, bisa Pak. Oke, sekali lagi. Bisa kelas 12 IPA 6? Ya, bisa. Oke, terima kasih ya. Oke, silakan dilanjutkan sama temannya. Oke, good. Aplaus dulu untuk kelas 12 IPA. Selamat pagi untuk Bapak Ibu Guru sekalian. Pagi Bu. Hari ini kami akan melanjutkan untuk materi kami, yaitu tentang nilai-nilai dan peran seorang guru. Nah, di sini akan dibawakan oleh Ibu Sri mengenai peran guru. Seperti apa sih peran guru yang harus kita lakukan? Oke, waktu dan tempat saya serahkan kepada Ibu Sri. Terima kasih kepada Bu Roha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi Bu. Baik, di sini saya akan menjelaskan. Ini di PPT saya tertulis nilai-nilai dan peran guru penggerak. Di sini masih tertulis guru penggerak. Jadi sebenarnya tugas dan tanggung jawab seorang guru penggerak itu sama dengan tugas guru semuanya. Ya, jadi di sini kami mengimbaskan apa yang kami dapatkan pada program guru penggerak, kami imbaskan kepada Bapak Ibu semuanya dengan harapan kita semuanya Bapak Ibu guru akan dapat mengaplikasikan semua materi ataupun pendidikan ataupun materi semuanya yang kami dapatkan selama menjalankan program guru penggerak. Baik, di sini saya tidak akan menjelaskan lagi tentang dasar-dasar pendidikan Ki Hajar Dewantara karena tadi semuanya sudah dijelaskan oleh Bu Tenti dan Pak Os. Saya langsung saja kepada peran guru. Peran guru di sekolah, tentunya terutama peran sebagai guru kepada anak didiknya ya. Jadi di sini perannya ada 5, yaitu yang pertama itu menjadi pemimpin pembelajaran, kemudian menjadi pendamping bagi rekan guru lain, ya, termasuk juga sebagai coach ya. Kemudian juga menggerakkan komunitas dan mendorong peningkatan kepemimpinan murid di sekolah. Saya akan menjelaskan ini satu persatu berikut tentang aksi nyata ataupun aplikasinya, bagaimana sebenarnya tindakan kita sebagai guru di sekolah. Yang pertama yaitu peran guru itu sebagai pemimpin pembelajaran. Ini adalah tugas atau peran kita yang pertama, yaitu menjadi pemimpin pembelajaran. Nah, menjadi pemimpin pelajaran yang mendorong ini well-being ya, well-being ekosistem pendidikan sekolah. Jadi pemimpin pembelajaran berarti seorang guru itu akan menjadi seorang pemimpin yang menitik beratkan pada komponen yang terkait erat dengan pembelajaran seperti kurikulum, proses belajar mengajar, asesmen, pengembangan guru dan sebagainya.
sebagainya ya. Nah, yang dimaksud dengan well-being di sini terkait dengan kondisi yang sudah berpihak pada murid. Apakah kondisi tersebut sudah membuat murid sudah merasa nyaman untuk belajar? Apakah sudah sesuai dengan kebutuhan murid? Apakah lingkungan belajar itu sudah cukup sejahtera sehingga anak itu bisa belajar dengan maksimal? Nah, kita sebagai guru di sini berperan besar dalam membuat lingkungan sekolah yang nyaman untuk para murid-murid kita. Jadi seorang guru diharapkan itu mampu berperan sebagai pemimpin yang berorientasi kepada murid, yaitu dengan memperhatikan segenap aspek pembelajaran yang mendukung tumbuh kembang murid. Nah, bagaimana aksi nyatanya ya? Bagaimana aksi nyatanya? Yang pertama adalah pembelajaran itu berpusat kepada murid, ya. Pembelajaran berpusat kepada murid, yaitu contohnya misalnya dengan lebih banyak berdiskusi pada siswa di dalam kelompok, bukan guru yang ceramah. Ini sering kita masih melakukan di kelas-kelas itu dengan alasan supaya lebih praktis, supaya bisa lebih cepat, sehingga kita mengambil dampaknya saja langsung memberikan ceramah ya. Padahal ini bukan yang dimaksud ya, karena yang dimaksud pembelajaran berpusat pada murid itu sebaiknya kita lebih banyak berdiskusi kepada siswa ya, bukan kita yang ceramah. Kemudian melakukan pembelajaran yang kontekstual, contohnya memberikan tugas yang sesuai dengan lingkungan alam anak kita, kemudian dengan budaya setempat dan sosial siswa. Misalnya begini ya, kalau di dalam contoh nyatanya, misalnya saya sebagai guru kimia, misalnya saya akan mengadakan praktikum tentang larutan elektrolit dan non elektrolit misalnya. Nah, saya tidak bisa memaksakan kepada seluruh siswa kalian harus mencoba misalnya harus alkohol, harus misalnya asam cuka. Padahal mungkin di tempat mereka untuk mendapatkan alkohol itu sulit. Mereka mungkin bisa mengganti lain yang mengandung alkohol, misalnya bisa tape misalnya ya, kemudian hand sanitizer yang juga mengandung alkohol, asam cuka mungkin bisa diganti dengan asam jeruk dan sebagainya. Seperti itu. Jadi kita tidak memaksakan kepada siswa, tapi sesuaikan dengan yang ada di lingkungannya, kemudian budayanya dan juga sosialnya ya. Mungkin kalau untuk pelajaran yang lain. Lalu yang ketiga, memberikan kemerdekaan belajar kepada siswa. Contohnya bagaimana? Yaitu membebaskan siswa untuk mengerjakan tugas sesuai dengan teknik dan cara siswa sendiri. Misalnya seperti ini. Kembali saya contohkan tadi, misalnya saya melakukan praktikum, ya, pembelajaran dengan praktikum kepada anak-anak. Kita selama ini sering memaksakan kepada siswa, silakan nak kalian kumpulkan laporannya berupa video praktikum. Padahal mungkin tidak semua anak berbakat untuk mengedit video. Mungkin bisa saja dia lebih suka pakai animasi, ya. Mungkin dia lebih suka membuat PPT, ya, atau mungkin model Canva, atau mungkin laporan praktikum dan sebagainya. Jadi di sini kita tidak boleh memaksakan tugas anak itu harus sesuai dengan yang kita inginkan, tapi bebaskanlah kepada mereka dalam bentuk apa tugasnya, biar mereka bisa lebih berkreasi di situ. Kemudian yang keempat, memastikan siswa memahami pembelajaran kita sebelum dilanjutkan. Ya, jadi itu maksudnya pembelajaran yang berpihak kepada murid. Nah, kemudian yang berikutnya yaitu yang kedua, peran guru, ya, peran kita sebagai guru. Yang kedua, menggerakkan komunitas praktisi. Menggerakkan komunitas praktisi itu yaitu menggerakkan komunitas praktik untuk rekan guru di sekolah, ya. Seorang guru itu sebenarnya harusnya berpartisipasi aktif dalam membuat komunitas belajar dengan gurunya. Ini sudah biasa kita lakukan, misalnya dalam MGMP. Meskipun selama ini kadang-kadang kurang aktif ya, kita sibuk dengan diri kita masing-masing, kita jarang mengadakan komunikasi dengan rekan-rekan sejawat kita, terutama dalam satu MGMP. Kemudian bagaimana aksi nyatanya? Ya. Aksi nyatanya yaitu mengajak komunitas MGMP untuk mengembangkan diri dengan cara mengikuti pelatihan-pelatihan. Ya, seperti ini ya Bapak Ibu ya. Ini termasuk pelatihan ya, baik yang dilakukan daring ataupun luring. Jadi ini kita harapkan Bapak Ibu dengan pengibasan yang kami berikan sedikit banyaknya bisa mengetahui ya bagaimana sebenarnya cara mendidik anak sesuai dengan pandangan Ki Hajar Dewantara. Nah, kemudian juga berdiskusi dalam menyusun soal ya dengan MGMP,
Jadi kalau mungkin selama ini kita sering menyusun soal itu masing-masing, nah sebaiknya ke depannya kita melibatkan MGMP ya, barangkali soal yang kita buat itu ada tambahan atau ada masukan dari teman-teman guru di MGMP. Nah kemudian juga berbagi informasi dengan rekan-rekan guru berkaitan dengan kegiatan pengembangan diri. Nah kemudian peran yang ketiga ya. Nah ini peran yang ketiga ya. Nah peran yang ketiga ini adalah menjadi coach bagi guru lain. Ya, jadi peran guru itu sebaiknya bukan hanya guru penggerak ya, tapi semua guru sebaiknya itu bisa menjadi coach bagi guru yang lain. Kita semuanya bisa menjadi coach bagi teman-teman guru kita yang lain, baik yang seprofesi, maksudnya yang satu mata pelajaran ataupun yang beda pelajaran. Nah, menjadi coach atau mentor bagi rekan guru lain itu terkait dengan pembelajaran di sekolah. Menjadi seorang guru juga harus mampu mendeteksi aspek-aspek yang bisa ditingkatkan dari rekan sejawatnya. Seorang guru diharapkan juga mampu merefleksikan hasil pengalamannya serta guru lain untuk dijadikan poin peningkatan dalam pembelajaran. Ya, tidak lupa sebagai seorang coach guru itu diharapkan juga bisa memantau perkembangan dari rekan guru lain. Nah, aksi nyatanya apa? Aksi nyatanya yang bisa kita lakukan di kelas ataupun di sekolah yaitu pertama mendorong guru lain untuk melakukan penelitian ya. Ini sangat dianjurkan sekali, terutama kita apabila dalam membuat PTK ya. Jadi kita saling memotivasi sesama guru yaitu untuk melakukan penelitian. Ya, nanti yang sangat diperlukan misalnya kalau yang kaitannya dengan kenaikan pangkat ya itu. Lalu yang kedua mendorong guru lain untuk mengikuti lomba. Ya, seperti kita ada banyak lomba ya, seperti lomba guru berprestasi, guru berdedikasi, dan guru-guru inovatif. Kemudian berdiskusi dengan guru lain terkait dengan pembelajaran bagi siswa yang bermasalah. Jadi kalau kita menemukan anak bermasalah di kelas, maka sebaiknya kita juga melibatkan teman-teman guru yang lain. Ya, bagaimana kita bisa membantu anak tersebut untuk memecahkan masalah. Barangkali pelajaran kita dia bermasalah, belum tentu juga di pelajaran lain dia bermasalah. Atau sebaliknya, kalau pelajaran kita bermasalah, di tempat lain juga dia bermasalah, artinya berarti mungkin ada yang melatar belakangi kenapa anak tersebut bermasalah, mungkin di latar belakang keluarganya, ataupun mungkin dengan teman-temannya dan sebagainya. Nah kemudian aksi nyata berikutnya itu adalah mengajak dan membimbing guru lain untuk menggunakan media pembelajaran ya. Ini saya yakin Bapak Ibu semuanya di kelas tentunya sudah menggunakan berbagai macam media pembelajaran ya dalam memberikan materi kepada anak-anak. Kemudian yang keempat yaitu mewujudkan kepemimpinan murid. Ini adalah peran guru yang keempat, yaitu mewujudkan kepemimpinan murid, yaitu mendorong peningkatan kemandirian dan kepemimpinan murid di sekolah. Peran seorang guru di sini berarti membantu para murid untuk mandiri dalam belajar, ya, mampu memunculkan motivasi murid untuk belajar, juga mendidik karakter murid di sekolah, ya. Nah, bagaimana aksi nyata yang bisa kita lakukan? Yang pertama yaitu memberikan tugas kelompok kepada siswa. Ya, di sini bisa melatih mereka untuk mandiri. Ya, kita juga di sini bebaskan mereka siapa yang akan menjadi ketua kelompok misalnya. Ya, secara bergantian nanti di kelompok tersebut, sehingga bisa mendidik mereka untuk bertanggung jawab, ya, kemudian juga lebih mandiri, ya. Kemudian juga memberikan tugas, ya, atau proyek baik yang dilakukan oleh mandiri ataupun kelompok, ya. Kemudian aksi nyata berikutnya memfasilitasi pembagian tugas di tiap kelompok seperti yang saya jelaskan tadi. Lalu pelatihan kepemimpinan, ya, ini juga termasuk pelatihan kepemimpinan pada pengurus OSIS, ya. Lalu ada tutor sebaya pada pembelajaran dan kemudian membentuk kepengurusan kelas mulai dari ketua kelas, bendahara, sekretaris, ya, dan sebagainya. Nah, ini yang terakhir yaitu peran guru, ya, di sekolah ataupun di kelas. Yang kelima itu adalah mendorong kolaborasi antar guru, yaitu membuka ruang diskusi positif dan kolaborasi antara guru dan pemangku kepentingan di dalam sekolah ataupun di luar sekolah untuk meningkatkan kualitas pembelajaran.
diharapkan mampu memetakan para pemangku kepentingan. Ya, para pemangku kepentingan itu yang dimaksud itu mulai dari dalam sekolah, ya, mulai dari kepala sekolah, kemudian pokok sekolah, termasuk yang ada di termasuk itu ya komite sekolah. Itu kalau di luar sekolah itu termasuk dinas pendidikan misalnya, ya, kemudian sekolah lain, ya, sekolah lain itu yang dimaksud dengan di luar sekolah, serta membangun dialog antara para pemangku kepentingan tersebut. Nah, mungkin itu ya aksi nyatanya. Bagaimana aksi nyatanya? Yaitu yang pertama, mengajak guru lain untuk menggunakan media pembelajaran, ya. Kemudian mendorong kolaborasi antar guru, lalu meminta guru ya untuk menjadi observer di kelas ketika KBR, termasuklah ini nanti supervisi yang akan kita adakan, di mana kita pada saat mengajar ada yang mengobservasi kita, ya. Nah, ini diharapkan sehingga kita bisa tahu apa kekurangan-kekurangan kita dalam mengajar, sehingga untuk kedepannya bisa kita perbaiki, ya. Kemudian untuk melakukan kolaborasi dengan guru lain ketika melakukan penelitian, ya, seperti membuat PPK, biasanya kita ada kolaborasi, ya, misalnya antara sesama guru di dalam satu bidang studi. Lalu berdiskusi dengan guru lain mengenai perkembangan siswa, ya, ini mungkin sudah sering kita lakukan, baik berdiskusi dengan pemandu guru yang satu mata pelajaran ataupun misalnya dengan guru BK, ya, ini sudah biasa kita lakukan, yaitu untuk mengetahui perkembangan siswa, kemudian permasalahannya dan bagaimana cara penyelesaiannya, ya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, dengan harapan setelah kita mengetahui peran guru ini dan dapat mengaplikasikannya, maka harapannya akan tercapailah merdeka belajar bagi murid, lalu tumbuhnya profil pelajar Pancasila bagi murid, profil Pancasila yang tadi sudah dijelaskan, lalu menumbuhkan rasa toleransi beragama, berbudaya dan beradab pada murid. Itu mengenai budaya positif perubahan paradigma, ya. Apa yang dimaksud dengan perubahan paradigma dalam budaya positif? Nah, selama ini kita punya paradigma, kita punya keyakinan bahwasanya kepada siswa kita bisa memaksa kepada siswa sepanjang mungkin yang kita paksakan itu baik menurut kita, baik untuk anak. Itu selama ini kita sering memaksakan apa yang kita kehendaki. Misalnya seperti ini, kita selama ini selalu memaksa anak misalnya harus mengerti materi yang kita berikan, ya, harus bisa mendapatkan nilai sekian, kamu harus lulus mata pelajaran ini dengan nilai sekian, kalau tidak biasanya kita akan memberikan ancaman-ancaman, ya. Kita juga terbiasa memberikan hukuman kepada anak-anak dengan alasan mungkin anak tersebut bisa berubah menjadi lebih baik apabila sudah menjalani hukuman itu. Nah, ini paradigma inilah yang mungkin harus kita rubah, menjadi ini, ya, menjadi teori kontrol, yang justru lebih baik itu kita lakukan kepada siswa. Nah, misalnya seperti ini, ya. Nah, misalnya ini yang sering kita lakukan, selama ini, yaitu teori respon, ya. Teori respon yang akan kita gantikan nanti akan kita rubah dengan teori kontrol, ya. Yang pertama, paradigma kita selama ini kita sering berilusi bahwasanya guru itu adalah pengontrol murid, ya. Guru itu adalah pengontrol murid. Nah, di sini pada dasarnya kita tidak bisa memaksa murid untuk berbuat sesuatu apabila murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Jadi mungkin paradigma yang selama ini perlu kita rubah, bahwasanya guru itu adalah pengontrol siswanya. Lalu yang kedua, ya, kemudian bahwasanya semua penguatan positif itu efektif dan bermanfaat. Kita juga punya paradigma bahwasanya kalau kita melakukan penguatan positif, contohnya seperti ini. Nah, kita misalnya kepada anak-anak kita atau juga kepada anak kita di rumah, kalau misalnya nanti kamu bisa juara di kelas, maka kamu akan ibu berikan hadiah, seperti itu. Nah, ya, itu seolah-olah kan penguatan positif dan efektif, seolah-olah seperti itu. Padahal itu adalah paradigma yang keliru. Kenapa? Karena anak akan merasa bahwasanya dia melakukan itu karena ingin mendapatkan hadiah dari kita, ya, sehingga dia akan terpatri di pikirannya bahwasanya dia akan belajar sehingga dia akan mendapatkan juara dan dia akan mendapatkan hadiah. Nah,
nanti suatu saat kita tidak memberikan hadiah kepada dia, maka dia akan bertanya, kenapa sekarang saya berhasil kok nggak ada hadiah, sampai kapan itu akan kita lakukan gitu ya. Jadi paradigma ini juga perlu kita perbaiki. Ya, perlu mensupport anak, tetapi tidak selalu harus menjanjikan dengan hadiah-hadiah mungkin yang dia inginkan gitu ya. Kemudian paradigma berikutnya bahwasanya kritik dan membuat orang merasa bersalah itu dapat menguatkan karakter. Ini juga sering kita lakukan ya, kita sering membuat anak itu merasa bersalah, bahkan kita sering menyalahkan anak itu di depan teman-temannya seperti itu sehingga membuat dia menjadi minder. Nah ya, padahal tidak seperti itu. Seperti tadi yang dijelaskan oleh Bu Teti dan Pak Os, sebaiknya kalau anak melakukan kesalahan maka itu kita panggil di luar nanti ya secara pribadi, tidak di hadapan teman-temannya. Mungkin bisa kita tanyakan mengenai keyakinan kelasnya kenapa dia bisa melakukan kesalahan seperti itu, dan perlu kita tahu juga apa alasannya kenapa anak sampai melakukan kesalahan tersebut ya. Itu lalu yang berikutnya, ilusi bahwa orang dewasa itu memiliki hak untuk memaksa. Ya, ini sangat sering kita lakukan. Ya, orang dewasa itu punya punya kekuatan gitu untuk memaksa anak didiknya. Ya, pokoknya kamu harus begini, kalau nggak begini ya berarti harus menerima hukuman seperti itu ya. Kamu tidak boleh terlambat, apapun alasannya. Itu kita sering seperti itu ya. Jadi paradigma itulah yang perlu kita perbaiki, perlu kita rubah, yaitu dengan teori kontrol ya. Di sini saya ada sekilas saja di sini bagaimana teori respon atau stimulus respon itu bertentangan dengan teori kontrol ya. Seperti yang inilah yang bisa kita lihat sekilas saja, kita waktunya singkat. Misalnya semua orang itu melihat yang sama, padahal menurut teori kontrol setiap orang itu memiliki gambaran yang berbeda. Kemudian misalnya orang lain bisa mengontrol saya gitu ya, padahal menurut teori kontrol hanya kita lah yang bisa mengontrol diri kita sendiri, bukan orang lain ya. Kemudian pemaksaan ataupun pada saat bujukan itu gagal misalnya ya, itu kalau teori respon, teori stimulus respon. Sedangkan untuk teori kontrol, kolaborasi dan konsensus untuk menciptakan pilihan-pilihan baru. Jadi sebaiknya kita memberikan konsensus atau tadi kesempatan kepada anak kita. Apabila kamu berhasil, maka ini adalah untuk kamu sendiri gitu ya. Jadi bukan untuk mendapatkan hadiah ataupun dengan yang lainnya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan untuk budaya positif perubahan paradigma. Terima kasih. Baik Bapak Ibu, kita lanjutkan dengan penyampaian materi berikutnya, yaitu mengenai nilai-nilai guru yang akan disampaikan oleh Ibu Roha Tambobolon. Silakan kepada Ibu Roha, kami persilakan. Oke, terima kasih semua untuk Bapak Ibu Guru atas perhatiannya yang masih stay dan tinggal untuk mendengarkan pembahasan dari kami. Nah, materi yang saya sampaikan kali ini ya, yang berikutnya yaitu tentang nilai-nilai guru yang harus kita miliki. Ini sesuai dengan profesi yang kita lakukan. Jadi tadi mulai dari awal kita sudah banyak mengetahui ya tentang filosofi Ki Hajar Dewantara, bagaimana sih pendidikan yang pengajaran yang harus kita sampaikan, yang harus kita lakukan, bahwa ternyata yang selama ini kita lakukan yaitu mengenai metode tabula rasa, padahal sebenarnya tidak seperti itu. Nah, sekarang saya akan menyampaikan nilai-nilai ya seorang guru yang harus kita miliki. Nah, semua tujuan yang kami lakukan itu yaitu untuk mengembalikan ya fitrah dari pendidikan Indonesia sesuai dengan Ki Hajar Dewantara ya. Nah, yang dia inginkan agar pendidikan itu siswa yang melakukan pendidikan mencapai profil pelajar Pancasila. Nah, ini yang akan kita ingin capai. Nah, nilai-nilai guru yang harus dimiliki itu ada 5. Yang pertama itu adalah nilai kemandirian, reflektif, inovatif, kolaboratif, dan berpihak pada murid. Nah, bagaimana saja nilai-nilai tersebut saya akan paparkan. Nah, yang pertama yaitu nilai kemandirian. Di sini kita sebagai seorang guru ya, kita harus berusaha mengupgrade nilai kita
ya nilai kemandirian kita tanpa harus menunggu ada perintah dari atasan. Ya, karena setiap zaman yang kita lalui, setiap waktu itu berbeda. Sama ketika dulu kita SMA, kita mendapat pendidikan yang berbeda. Karena zaman kita seperti itu. Nah, sekarang kita sebagai seorang guru, kita menghadapi murid yang berbeda dari zaman kita. Jadi kita tidak bisa memaksakan, ya, ketika kita belajar dulu, itu harus kita samakan sekarang. Karena zaman anak-anak yang kita ajar sekarang itu, ya, dengan zaman yang berteknologi tinggi. Nah, untuk itu kita harus menyelaraskan. Nah, disinilah butuh kemandirian kita untuk mengupgrade ilmu kita. Jadi seperti mengikuti pelatihan online atau pengimbasan yang seperti kami lakukan saat ini. Nah, yang kedua itu adalah inovatif. Nah, sebagai seorang guru, kita harus bisa menciptakan pembelajaran, pengajaran yang inovatif dan kreatif agar pembelajaran kita itu menyenangkan, sesuai dengan kodrat anak dan kodrat zaman. Tadi pertama sudah disampaikan kodrat anak itu adalah bermain. Sekalipun SMA, anak-anak itu masih punya sisi bermain di dalamnya. Ya, jadi kita jangan seperti melakukan pembelajaran yang terdahulu waktu itu kita dapat, ya, yaitu satu arah. Jadi guru hanya ceramah saja, ya. Nah, itu akan terjadi kebosanan di dalam pembelajaran kita. Nah, ketika kita melihat murid bosan, kita nggak terima, lalu ada kemarahan di dalamnya. Nah, sebagai guru yang ada di era zaman ini, mari kita ikuti kodrat zaman yang ada pada mereka, ya, dan juga kodrat anak, ya, yaitu tadi yang bermain. Mari kita ciptakan pembelajaran yang menyenangkan. Baik itu pembelajaran bahasa ataupun sains, itu bisa kita ciptakan dengan permainan ataupun kuis ataupun hal-hal menarik lainnya seperti itu. Ya. Nah, yang selanjutnya, seorang guru harus mempunyai nilai kolaboratif. Tadi Bu Sri sudah bilang, ya, bahwa kita harus bekerja sama dengan MD-MP kita atau dengan rekan sejawat. Nah, inilah yang sedang kami lakukan. Ya, kami sekarang sedang bekerja sama dengan Bapak Ibu agar kita bisa, ya, selaras dengan visi yang sekarang sedang diinginkan oleh sekolah untuk dicapai. Ya, sekarang sekolah sedang melakukan perubahan, membuat visi dan misi yang sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, di mana menginginkan, ya, profil pelajar Pancasila terbentuk di SMA Negeri 1 Matauan Pandan. Untuk itulah sekarang kami mengadakan pembahasan supaya kita satu visi untuk ke sana. Nah, yang selanjutnya adalah nilai reflektif. Nilai ini tidak kalah penting yang harus dimiliki oleh guru. Kadang kita lupa untuk melakukan nilai reflektif. Nah, nilai reflektif ini adalah kita sebagai seorang guru tentunya harus mengevaluasi diri kita, merefleksi diri kita, dan juga pembelajaran kita. Ketika kita melakukan pembelajaran, di akhir melakukan pembelajaran, ya, kita tanya, sudah baikkah pembelajaran yang kita lakukan? Bagaimana kita memperlakukan murid? Ya, sudah selayaknya enggak seperti itu. Dan harapannya evaluasi dan refleksi yang kita lakukan ini rutin, ya, sesuai dengan kondisi kita, kapan mau kita lakukan seperti itu. Nah, ketika evaluasi dan refleksi ini kita lakukan secara rutin, kita akan tahu bagian mana atau pekerjaan apa yang sudah kita lakukan dengan baik. Maka ketika ini sudah kita lakukan dengan baik, maka seterusnya itu bisa kita pakai untuk acuan kita. Nah, ketika ada yang tidak baik, maka ini bisa kita perbaiki untuk pembelajaran yang selanjutnya kita lakukan. Nah, refleksi ini tidak hanya refleksi untuk diri sendiri, jadi kita dapat dari diri, tapi kita perlu juga tanya kepada siswa, bagaimana pembelajaran yang saya lakukan hari ini, misalnya, atau boleh berupa bentuk angket, ya, untuk mengambil sampel apakah mereka menyukai dengan metode yang kita lakukan seperti itu, apakah harus ada yang diperbaiki atau harus ada yang ditingkatkan. Nah, bisa juga kita tanya dengan rekan sejawat kita, bagaimana sih sebenarnya kita. Nah, satu yang sudah diupayakan sekolah yaitu dengan supervisi. Ya, jadi sebenarnya supervisi ini adalah upaya untuk mengevaluasi, ya,
Ya, jadi bukan untuk melihat kau tidak baik, ya, kau salah dalam mengajar, tidak, tapi lebih dari untuk mengevaluasi, ya, bahwa harus ada yang diperbaiki jika memang itu tidak baik seperti itu. Jadi kita jangan memandang bahwa supervisi itu adalah sesuatu hal yang menakutkan, tapi lebih dari sekedar sesi sharing seperti itu. Ya, nah, terus nilai yang harus kita miliki yang selanjutnya, yang ini tidak kalah, ya, tidak kalah penting, yaitu berpihak pada murid. Ya, pembelajaran yang harus kita lakukan itu adalah pembelajaran yang berpihak pada murid, karena subjek kita itu adalah murid. Jadi pembelajaran itu harus dirancang sesuai dengan kebutuhan mereka, bukan kebutuhan kita sebagai seorang guru. Nah, pembelajaran itu harus melihat minat dan bakat. Nah, di satu kelas ada 36 siswa, mereka pasti akan menanggapi mata pelajaran kita berbeda. Mungkin di satu siswa ada yang suka pelajaran bahasa Jerman, tapi di yang lain dia nggak suka pelajaran bahasa Jerman. Saya tidak bisa memaksakan anak yang memang tidak menyukai pembelajaran bahasa Jerman harus bisa belajar bahasa Jerman, tidak. Ya, tapi yang bisa saya lakukan mengkondisikan mereka untuk mengikutinya dengan baik. Tapi kalau mereka harus menguasai, tidak bisa. Nah, untuk menciptakan prestasi, maka inilah yang harus kita lihat. Ketika kita bisa melihat minat dan bakat anak itu, maka mari gandeng mereka, ya, mari kita kembangkan mereka. Nah, sehingga prestasi itu bisa tercapai. Seperti saya di kelas itu, saya sudah melihat anak-anak yang memang menyenangi bahasa Jerman, seperti itu. Lalu saya mulai mendata siapa-siapa aja sih yang suka, minat dulu, bukan pengetahuan. Karena banyak anak, ya, yang superior, ya, tapi dia tidak punya minat, dia bisa, tapi minatnya nggak ke situ, ya. Tapi ada anak yang dia bukan superior, tapi dia berminat, maka ini akan lebih gampang untuk kita ajak berkolaborasi, ya, untuk bisa menciptakan suatu prestasi. Dan itu sudah saya buktikan. Nah, ketika saya sudah menemukan anak-anak seperti ini, maka saya mulai membimbing mereka, ya, untuk mempersiapkan mereka mengikuti perlombaan-perlombaan yang ada. Jadi untuk Bapak Ibu di sini sudah bisa mulai melihat, ya, sudah bisa mulai menciptakan peluang agar bisa sama-sama menciptakan prestasi sesuai dengan minat dan bakat, ya, sesuai dengan mata pelajaran yang kita ampu juga tadinya, ya. Jadi intinya kita tidak boleh memaksakan si anak itu harus superior di mata pelajaran kita, itu tidak bisa, ya. Paling kita hanya bisa memotivasi mereka untuk bisa tetap terus belajar. Oke, itu saja yang mungkin bisa saya sampaikan untuk nilai, ya, nilai-nilai dari seorang guru yang harus kita miliki. Mungkin materi yang selanjutnya yang akan saya sampaikan yaitu tentang budaya positif bagian segitiga restitusi. Baik Bapak Ibu, kita lanjutkan materi pembahasannya, yaitu dilanjutkan dengan budaya positif. Silakan kepada Ibu Roha untuk menyampaikannya. Oke, terima kasih untuk kesempatannya kembali. Nah, seperti saya sampaikan tadi, saya akan menyampaikan materi tentang budaya positif bagian segitiga restitusi. Nah, ini adalah sesuatu hal yang menarik karena ini sesuai dengan kondisi kita ketika kita menghadapi permasalahan pada siswa. Karena ketika kita di sekolah mengajar, kita tidak luput dari permasalahan yang ada pada siswa, ya. Nah, bagaimana segitiga restitusi memandang itu? Jadi segitiga restitusi di sini adalah menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Nah, tadi di sesi yang sebelumnya itu kita sudah membahas tentang bagaimana itu teori kontrol, bagaimana itu tentang penghukum, ya, bagaimana tentang itu pengamat, ya, bagaimana sebenarnya itu tentang sebagai teman, bagaimana perubahan paradigma tersebut. Nah, kita ingin menerapkan suatu penerapan disiplin,
Tapi yang selama ini kita lakukan penerapan disiplin, ketika siswa salah, ya, ketika siswa melakukan kesalahan, kita akan tampil sebagai penghukum. Biasanya seperti itu, dan saya juga, ya. Tadinya juga saya paling senang bagian ini, ya. Jadi saya tidak bisa terima ketika siswa salah, ya. Saya tidak kasih kesempatan mereka, ya. Dalam benak saya, ketika mereka salah, maka mereka harus menerima konsekuensi sesuai dengan kesalahan mereka. Nah, filosofi Ki Hajar Dewantara tidak menghendaki seperti itu. Ternyata ketika kita bertindak sebagai penghukum, itu tidak memberi efek jangka panjang kepada mereka, ya. Malah yang lebih memprihatinkan, mereka menjadi mendendam, manakala ketika mereka menerima konsekuensi tersebut, itu mereka menganggap tidak adil bagi mereka, ya. Nah, yang kedua sebagai teman, ya, ketika kita memperlakukan mereka sebagai teman, maka mereka akan terbiasa atau tergantung kepada kita. Ah, bapak ini kan sudah kayak teman saya, nggak apa-apa nih, itu seperti itu. Dan ini juga salah, ya. Nah, tadi juga sudah disampaikan tentang pemberian reward, ini juga salah. Nah, semua ini ternyata tidak memberikan efek jangka panjang. Nah, di sini segitiga restitusi mengajak bagaimana kita mengkondisikan anak ketika mereka melakukan kesalahan, mereka bisa belajar dari kesalahan tersebut. Seperti itu. Nah, ada beberapa poin yang disampaikan dalam segitiga restitusi. Yang pertama, restitusi bukan untuk menebus kesalahan. Seperti tadi, ya, ketika dia misalnya datang terlambat, kita suruh mereka keliling lapangan, atau kita suruh mereka sport jam, ya, atau kita suruh mereka berdiri 15 menit. Itu adalah menebus kesalahan, bukan. Nah, restitusi di sini untuk belajar dari kesalahan, ya. Kita perlu tanya, ketika mereka misalnya datang terlambat, apa yang melatar belakangi mereka? Nah, harus ada evaluasi dari diri mereka, ya. Nah, kita harus tanya, apakah yang mereka lakukan itu sudah benar, ya. Nah, ketika mereka bilang ini tidak benar, apa yang mereka ingin lakukan? Disinilah prinsip segitiga restitusi, ya. Nah, seperti disampaikan sebelumnya, untuk kita sendiri kita perlu, ya, mengadakan atau membuat kesepakatan dan keyakinan kelas. Jadi kesepakatan dan keyakinan kelas di sini dibuat oleh siswa sendiri, ya. Selama ini kan berbentuk aturan-aturan, di mana baku itu datang dari kita. Tidak, coba kita menyuruh mereka untuk membuat kesepakatan kelas bersama. Kelas seperti apa sih yang mereka inginkan? Apa sih yang mereka inginkan ketika mengikuti pembelajaran kita? Seperti itu. Jadi ketika mereka melakukan kesalahan, mereka bisa mengevaluasi dan mereka bisa memperbaiki diri sendiri. Seperti itu. Nah, terus restitusi memperbaiki hubungan, ya. Nah, selanjutnya restitusi adalah tawaran, bukan paksaan, ya. Tadi sudah saya jelaskan, ya. Ketika misalnya anak datang terlambat, kita paksa mereka untuk, ya, membayar dengan konsekuensi, ya. Padahal tidak seperti itu. Sama halnya ketika anak menumpahkan gelas, ya, air di dalam gelas, apa yang kita lakukan? Sebagai seorang guru, biasanya kita menyuruh mereka ngapain? Membersihkan, mengelapnya sendiri. Di mana? Saya mengelap sendiri. Suruh mengelap sendiri, ya. Nah, suruh mengelap sendiri, terus disuruh mengambil air minumnya lagi, disuruh diisi. Enggak, ya. Nah, itu menurut teman-teman itu konsekuensi. Bentuk tanggung jawab. Ya, konsekuensi enggak ya? Termasuk konsekuensi, ya kan? Karena ketika dia menjatuhkan gelas, ya, maka kita suruh dia membersihkan. Nah, ini kita yang menyuruh atau datang dari dia? Terkadang refleks muridnya juga. Ya. Nah, seandainya itu datang dari dia, ya, maka itu segitiga restitusi sudah terbentuk, ya. Tapi kalau kita yang menyuruh, maka itu konsekuensi yang harus mereka lakukan.
Nah biasanya anak tidak senang kalau dipaksa. Ya, ini tadi ketika kita paksa, mungkin hubungan kita sebagai seorang guru dengan murid ini akan bisa terganggu. Tapi ketika mereka tahu, mereka menumpahkan gelas dan mereka harus memperbaiki kesalahan, ya itu datang dari diri mereka, maka hubungan kita akan tetap baik-baik saja. Ya. Nah terus menuntun untuk melihat ke dalam diri. Ini tadi yang saya bilang mengevaluasi diri. Nah yang selanjutnya restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Tadi sebelumnya pada sesi sebelumnya kita sudah mempelajari tentang kebutuhan dasar. Terkadang anak-anak itu melakukan sesuatu yang tidak lazim kita bilang itu ada kebutuhan yang tidak terpenuhi. Ya, nah ini yang harus kita pahami sebagai guru. Ya, tentang kebutuhan dasar manusia agar kita tidak salah dalam menindaklanjuti tindakan dari para siswa tersebut. Terus restitusi adalah cara yang paling baik. Kenapa cara yang paling baik? Karena ini bukan hukuman atau bukan konsekuensi yang dipaksakan dari kita untuk mereka, tapi dari mereka dan untuk mereka. Yang selanjutnya restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Nah sama seperti tadi, ketika tadi saya tanya, ini adalah bentuk tanggung jawab. Nah disinilah karakter tanggung jawab terbentuk ketika dia tahu itu adalah suatu kesalahan. Ya, tapi ketika kita beri hukuman maka tidak ada karakter yang terbentuk di dalamnya. Selanjutnya restitusi menguatkan. Restitusi fokus pada solusi. Nah, restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Nah, di sini saya akan menampilkan video. Nah, di sini saya akan menampilkan video bagaimana restitusi itu sebenarnya. Ya, biar kita lebih paham tentang penerapan disiplin ala segitiga restitusi. Nah, kiranya materi yang kami sampaikan bisa bermanfaat untuk kawan-kawan semua dan kiranya kita bisa sama-sama beriringan untuk menerapkan budaya positif yang ada di Batawi dengan mengubah paradigma kita untuk menjadi lebih baik lagi. Terima kasih. Baik Bapak Ibu, kita tadi sudah sama-sama mendengarkan bagaimana pemaparan tentang segitiga restitusi pada budaya positif yang sudah disampaikan oleh Ibu Rohar. Silakan kepada Bapak Ibu, barangkali ada yang ingin ditanyakan, kami persilakan. Silakan kepada Ibu Kartika, ada yang ditanyakan? Iya. Ya, silakan Bu. Terima kasih untuk pemaparannya, Bu, dan juga terima kasih untuk kesempatannya saya boleh memberikan pertanyaan. Nah, saya mau bertanya mengenai pengaplikasian dari segitiga restitusi ini. Ketika seorang guru sudah menerapkan ini ya, Bu, dan ini kan artinya siswa diberi kebebasan untuk menyadari kesalahannya seperti itu. Bagaimana Bu kalau misalnya nanti jatuh-jatuhnya siswanya ini tidak punya kesadaran diri gitu Bu, jadi menganggap bahwasanya jadi terkesan sepele seperti itu Bu terhadap suatu masalah ini, karena mengingat gurunya juga, kita sebagai gurunya tidak atau kurang lah gitu, kurang keras gitu dalam bertindak seperti itu Bu. Bagaimana respon kita sebagai guru menindaklanjuti kalau terjadi permasalahan seperti ini? Terima kasih Bu. Ya, terima kasih. Sama dengan pertanyaan yang dipertanyakan pertama itu oleh Pak Bagus ya, bahwa yang dilakukan itu adalah segitiga restitusi. Nah, sebenarnya di sini bukan berarti keras murid itu akan mengikuti apa yang kita mau, tidak. Ya. Nah, sekarang coba dulu, kan begitu. Karena pada dasarnya murid itu sama seperti anak-anak. Mereka senang kalau kita dekati. Dan mereka lebih menghargai ketika kita mengadakan pendekatan kepada mereka. Nah, ketika mereka melakukan kesalahan, jangan permalukan mereka di depan kelas. Itu akan menimbulkan dendam dalam hati mereka yang akan mereka ingat sampai di usia manapun nanti. Kalau ditanya kita, ya, di rentang usia sekolah mana kalian yang mempunyai pengalaman baik dan pengalaman buruk? Pasti itu ada di rentang waktu kita menjalani masa sekolah, yaitu SMP dan SMA. Sama seperti saya dulu pernah kena hukum sama guru bahasa Inggris saya, itu pengalaman dulu saya ingat sampai sekarang.
Nah, yang seperti tadi saya bilang segitiga restitusi, ketika kita menanyakan seperti itu tidak ada seperti memojokkan kepada mereka, tidak, ya. Karena kita menanyakan apakah tindakan mereka benar, apakah itu sudah benar sesuai dengan keyakinan yang kita sepakati bersama, ya, sesuai dengan aturan yang disepakati. Nah, itu datang, mereka mulai mengevaluasi diri. Oh tidak, ini ternyata salah. Karena ketika saya datang terlambat, berarti saya tidak menghormati guru saya. Nah, kita tanya, itu adalah tawaran. Apa yang kau lakukan? Apa yang ingin kau lakukan untuk memperbaiki kesalahan? Maka itu datang dari mereka. Nah, seandainya mereka akan terus melakukan, ya, 2 kali seperti itu, nah ketiga kali seperti itu, disinilah kita perlu kerjasama, kolaborasi. Ya, di situ ada wali kelas dan ada BB. Nah, pada dasarnya tindakannya sama, tidak menghukum mereka, tapi kita akan menanya. Ketika itu 2-3 kali dilakukan, pasti ada yang mendasari mereka. Disinilah kita perlu tahu, sama seperti tadi kebutuhan dasar. Mungkin saja dia datang di kelas kita terlambat karena dia menganggap pembelajaran kita tidak menyenangkan. Bisa jadi. Kan seperti itu. Atau ada hal-hal lain yang latar belakangnya. Nah, disinilah perlu juga kita kolaborasi dengan yang lain. Ya, jadi tidak semata kita harus menghukum mereka. Karena di sini di filosofi Ki Hajar Dewantara, hukuman itu tidak kalau bisa tidak diberikan. Ya, kalau bisa tidak diberikan karena usia-usia anak-anak yang mengikuti pembelajaran seperti ini kan itu rentang 12 sampai 15 ya. Itu masih dikategorikan masih anak-anak sebenarnya, ya, belum dewasa, beda seperti kita. Kita sudah mengerti bahwa tindakan kita itu salah atau benar, ya. Kalau mereka kadang masih ada kebutuhan yang tidak terpenuhi. Nah, ini juga kita harus mengevaluasi diri seperti itu, ya. Jadi mungkin itu yang bisa saya kasih jawaban untuk penerapan segitiga restitusinya. Terima kasih. Sedikit mungkin saya tambahkan seperti tadi yang sudah disampaikan Bu Roha. Selain berkolaborasi dengan guru yang lain atau mungkin juga dengan teman-teman dekatnya, perlu juga kita berkomunikasi dengan orang tuanya. Barangkali di rumah mungkin ada pekerjaan dulu yang harus dia kerjakan setiap pagi, karena ini pernah langsung saya alami ketika anak tersebut sering terlambat, ternyata anak tersebut pagi-pagi harus mengantar mamanya membawa jualan ke pasar, sehingga anak tersebut sering terlambat. Jadi ini mungkin sebagai tambahan saja, kalau memang masih belum ada perubahan perlu kita komunikasikan dengan orang tuanya. Barangkali ada masalah lain di keluarganya yang harus dia kerjakan dahulu. Mungkin itu sebagai tambahannya. Terima kasih. Baik, ada lagi Bapak Ibu? Kalau memang tidak ada, kita tutup sampai di sini kegiatan pembahasan kami. Semoga apa yang kami sampaikan bermanfaat untuk kita semuanya dan selanjutnya bisa kita terapkan kepada anak-anak didik kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Izin memperkenalkan diri, nama saya Hades Neto Subut dari 12 MIPA 6 SMA Negeri 1 Matoli Pandan. Saya merupakan salah satu siswa didik dari Frau Rohawati Tampu Bolon yang mengampu pelajaran bahasa Jerman. Sebagai guru, Frau Roha mampu menciptakan interaksi dual yang baik antara murid dan guru. Beliau juga sering melakukan tanya jawab agar siswa tetap mengingat pelajaran dengan baik. Beliau tidak hanya mengajarkan tentang pelajaran yang ada di KBM, namun beliau juga mampu memberi solusi dari masalah yang sedang dihadapi. Frau Roha pun sering memotivasi para siswa dalam meningkatkan potensi dan prestasi akademik mereka. Sekian, terima kasih. Selamat siang, perkenalkan nama saya Hendrikus Mada Erikson Cipaputar. Saya merupakan siswa dari SMA Negeri 1 Matoli Pandan yang pernah dan sedang belajar dengan Frau Rohawati Tampu Bolon. Menurut saya, Frau Rohawati adalah sosok guru yang selama belajar bisa memberikan atau mengungkapkan materi dengan baik, sehingga kami para siswa bisa mengerti dengan apa yang disampaikan oleh Frau Rohawati. Kami diberikan kesempatan untuk mencari sumber-sumber atau referensi belajar kami sendiri. Kami para siswa juga diberikan waktu untuk melakukan diskusi satu sama lain. Frau Rohawati mengajar dengan metode yang saat menjelaskan Frau Rohawati tidak berbicara satu arah, tetapi kami diajak untuk memberikan pendapat kami masing-masing. Menurut saya pribadi, Frau Rohawati merupakan guru yang sabar dan disiplin.
karena Prarohawati bisa membagi waktu dengan para siswa dengan jadwalnya yang padat. Praroha juga mau memberikan waktunya di luar jam pelajaran. Kami bisa memeriksakan jawaban atau bertanya kepada Praroha, baik secara langsung maupun secara online. Sekianlah kesan-kesan yang bisa saya sampaikan mengenai cara mengajar Prarohawati Tampu Bolon. Jika ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Terima kasih.